좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khidla Salsabilatun Najah dengan NIM akhir 057. Di sini saya akan mempresentasikan dua tema sebagai pemenuhan tugas UTS Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk tema yang pertama yaitu kerjasama sekolah dan masyarakat pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Dapat didefinisikan sebagai suatu usaha bersama antara sekolah, masyarakat setempat, orang tua murid, dan alumni untuk mencapai tujuan pendidikan, yang mana antara lain tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, menciptakan hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, yang mana hal tersebut sudah tercatat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang terdapat pada pasal 12 ayat 3 yang berbunyi, satuan pendidikan bekerja sama dengan orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kerjasama sekolah dan masyarakat merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional, yang mana hal tersebut itu penting untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan nasional. Adapun jenis hubungannya yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu hubungan edukatif, yakni hubungan kerjasama dalam hal mendidik, yaitu hubungan yang terjalin antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Dan yang kedua yaitu hubungan kultural, adalah usaha kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang mana memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan yang berkembang di lingkungan sekolah. Dan hubungan yang terakhir yaitu hubungan institusional, yakni hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi resmi lain, baik itu swasta maupun pemerintah. Dan yang terakhir yaitu implementasi. Di sini implementasinya terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Bisa dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti kegiatan belajar mengajar di luar kelas, bisa dengan kunjungan ke museum, perpustakaan, atau tempat wisata, bisa juga dengan kegiatan ekstrakurikuler, maupun kegiatan sosial seperti kerja bakti dan bakti sosial. Dan yang kedua yaitu pemanfaatan sumber daya. Sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat untuk mendukung kegiatan pendidikan seperti tenaga ahli, sarana dan prasarana, maupun dananya. Dan yang terakhir yaitu peningkatan kesadaran masyarakat. Sekolah dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Bisa dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti dengan melakukan sosialisasi tentang program-program sekolah, penyuluhan tentang pentingnya pendidikan bagi anak, juga bisa dengan kampanye untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Saya rasa itu cukup untuk tema pertama, dan selanjutnya akan dilanjut ke tema yang kedua. Materi yang kedua yaitu manajemen peserta didik tingkat dasar dan menengah, yakni merupakan suatu proses pengelolaan peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memberikan layanan yang sebaik mungkin kepada peserta didik, mulai dari proses penerimaan hingga saat meninggalkan pendidikan tersebut. Hal ini sudah tertera dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur tentang manajemen peserta didik dalam pasal 45 hingga pasal 50. Aturan-aturan dalam pasal tersebut bertujuan untuk menjamin terselenggaranya manajemen peserta didik yang efektif dan efisien, serta dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan potensinya secara optimal. Adapun model manajemennya itu ada dua, yaitu teori pedagogik dan teori andragogik. Yang mana teori pedagogik ini biasanya digunakan dalam mengelola peserta didik pada tingkat dasar, karena notabene masih anak-anak yang perlu dibimbing dan diarahkan. Sedangkan teori andragogik yaitu teori yang memandang peserta didik sebagai orang yang beranjak dewasa sehingga membutuhkan kemandirian,
kesadaran yang tinggi dari peserta didik. Dan biasanya teori ini itu berlaku pada sekolah menengah. Adapun implementasinya yaitu yang pertama, pada saat penerimaan peserta didik baru, yang mana merupakan kegiatan awal dalam manajemen peserta didik. Pada tingkat dasar, penerimaan peserta didik baru itu biasanya dilakukan dengan sistem zonasi, sedangkan pada tingkat menengah, penerimaan peserta didik baru itu dapat dilakukan dengan berbagai sistem, seperti zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Yang kedua yaitu pencatatan dan pelaporan peserta didik. Hal ini perlu dilakukan agar pihak lembaga dapat memberikan bimbingan yang optimal pada peserta didik sebagai wujud tanggung jawab lembaga agar pihak-pihak terkait dapat mengetahui perkembangan peserta didik di lembaga tersebut, yang mana meliputi pelaporan identitas peserta didik, hasil belajar, dan prestasi peserta didik. Dan yang terakhir yaitu pembinaan dan pengembangan peserta didik. Dapat dilakukan melalui berbagai program seperti program ekstrakurikuler, kegiatan kokurikuler, bimbingan, dan konseling. Dan untuk mewujudkan implementasi manajemen peserta didik yang efektif dan efisien, itu juga diperlukan beberapa faktor pendukung, yang mana diantaranya itu kepemimpinan kepala sekolah yang baik, kerjasama antara guru, staf administrasi, dan orang tua, penggunaan teknologi informasi, serta adanya dukungan dari Dinas Pendidikan. Sekian untuk materi saya. Terima kasih. 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나